1450034. Di sini saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Sini saya akan mengampu UAS perkembangan peserta didik dengan judul pengaruh layanan konseling karir terhadap minat baca siswa SD. Layanan konseling karir. Konseling karir adalah suatu pendekatan yang melibatkan penerapan teori, konsep, terminologi, dan metode kepuasan dengan tujuan utama membantu individu dalam merenung dan mengambil keputusan terkait karir mereka. Dalam konteks ini, individu mendapatkan dukungan dan layanan yang bertujuan membimbing mereka melalui kompleksitas dunia kerja. Sejalan dengan jalur karir sangat beragam, mencakup pemahaman dari berbagai perspektif. Misalnya Winkel, sebagaimana dikutip Tohirin, yang menggambarkan konseling karir sebagai suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada di dunia kerja. Sementara itu, Ghani mendefinisikannya sebagai suatu proses mendekati individu dengan tujuan membantu mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, sekaligus membantu mereka dalam membangun kesadaran diri dan kesiapan dalam pengambilan keputusan. Istilah karir berasal dari bahasa Inggris atau career sebagai sinonim seperti pekerjaan dan jabatan ada dengan arti yang sebanding, baik pekerjaan maupun pekerjaan tekanan, pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan kedamaian, uang. Bahkan jika individu tersebut mungkin tidak mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan tersebut, di sisi lain pekerjaan mengacu pada pekerjaan yang menurut seseorang menarik dan menyenangkan. Meskipun dibatasi pada jam kerja tertentu, pada akhirnya istilah karir diperuntukkan bagi panggilan yang diterima seseorang sebagai panggilan hidup yang mewarnai gaya hidup. Selanjutnya, layanan konseling karir mencakup kegiatan dan program yang dirancang untuk membantu individu dalam mengasimilasi dan mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang berkaitan dengan yang pertama, pengendalian diri. Selanjutnya yang kedua, memahami dan mengenali aspek-aspek kemasyarakatan dalam pekerjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusinya. Yang ketiga, memahami perlunya dan berbagai pertimbangan dalam perencanaan karir. 4. Memahami informasi dan keterampilan yang penting untuk mencapai pemenuhan diri baik dalam pekerjaan maupun waktu luang. Yang kelima, mempelajari dan menerapkan proses pengambilan keputusan dalam membentuk jalur karir seseorang. Layanan konseling karir lebih dari sekedar penempatan kerja, mencakup cakupan yang lebih luas yang melibatkan membimbing siswa dalam menjalani kehidupan, memahami sistem kehidupan, dan mempersiapkan transisi dari sekolah ke dunia profesional. Menurut Winkel dan Hastuti, layanan ini mencakup membantu individu dalam kesiapan memasuki dunia kerja, membantu dalam pemilihan pekerjaan atau proses tertentu, dan membekali mereka untuk tanggung jawab yang terkait dengan peran tersebut sambil beradaptasi dengan tuntutannya. Intinya, layanan konseling karir dapat dipandang sebagai bimbingan yang membantu mentor bagi siswa dalam mengatasi dan menyelesaikan tantangan terhadap karir. Karir mengacu pada pekerjaan atau profesi. Seseorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan jika apa yang dikerjakannya memang sesuai dengan keadaan diri, kemampuan, dan minatnya. Demikian pula jika pekerjaan seseorang tidak berjalan dengan apa yang dimilikinya dalam hidup, maka ia akan kurang
produktif, kurang bahagia, dan kurang puas untuk dapat bekerja dengan baik, efisien dan efektif. Harus ada kesesuaian yang memuaskan antara pekerjaan atau tugas pekerjaan dengan apa yang tersedia dalam kehidupan diri mereka. Untuk mendapatkan akses tersebut, informasi ini diperlukan konseling karir yang tepat, dan ini adalah salah satu tanggung jawab utama karyawan. Proses layanan konseling karir meliputi pemberian bantuan, layanan, dan metodologi kepada individu, khususnya siswa. Hal ini membantu individu dalam penemuan diri, pemahaman diri, memperoleh wawasan tentang dunia kerja, dan menyusun rencana masa depan yang selaras dengan jalan hidup yang mereka impikan. Tujuannya untuk memberdayakan individu untuk membuat pilihan dan keputusan yang paling sesuai dengan keadaan diri mereka, dan mempertimbangkan persyaratan dan harapan profesi atau karir pilihan mereka. Berangkat dari beragam penafsiran terhadap layanan konseling karir yang telah diberikan sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa konsep layanan konseling karir di sekolah dasar memiliki suatu upaya sistematis yang bertujuan untuk membantu siswa sekolah dasar dalam mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat potensi yang dimilikinya, termasuk bakat, minat, kelebihan dan kekuatan, juga kelemahan mereka. Selain itu, program ini bertujuan untuk membiasakan mereka dengan seluk-beluk dunia profesional, memperkenalkan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan cita-cita siswa dengan wawasan yang bermakna mengenai dunia kerja yang selama tahun-tahun formatif mereka. Oleh karena itu, sebuah analisis menyeluruh menjadi sangat penting bagi lembaga pendidikan seperti sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan memastikan bahwa pemberian layanan konseling karir dilakukan secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga pendidikan untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap keberagaman pandangan para ahli mengenai konseling karir dan menggabungkannya dalam pembentukan program-program yang berfokus pada pengembangan diri dan persiapan menghadapi dunia kerja. Yang selanjutnya itu minat baca. Minat baca pada siswa adalah aspek penting dalam pembentukan kepribadian dan pengembangan intelektual mereka. Lebih dari sekedar kecenderungan atau keinginan, minat membaca mencakup motivasi yang mendalam dan daya tarik batin yang merangsang kesangan antusiasme dalam menjelajahi dunia kerja. Pemahaman yang mendalam melibatkan eksplorasi bahasa tulis seperti membaca buku untuk memahami isi teks, yang pada gilirannya membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan siswa. Dalam konteks ini, pengetahuan yang diperoleh melalui membaca menjadi suatu aset yang berharga, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dipertanyakan oleh individu. Konteks dalam minat membaca terdiri dari dua komponen penting, yaitu minat dan membaca. Penting untuk menggambarkan setiap istilah secara independen sebelum menggabungkannya menjadi pemahaman yang lebih komprehensif. Adapun beberapa definisi mengenai kepentingan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, slameto, yaitu mengemukakan bahwa minat adalah rasa menyukai dan melekat pada suatu hal atau kegiatan tanpa ada yang menyuruh. Yang kedua, muhibbinsya,
mengkarakterisasi minat sebagai kecenderungan dan semangat yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang selanjutnya, Mahfud Salahuddin menegaskan bahwa minat adalah penentuan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam suatu pekerjaan atau perhatian yang mengandung unsur perasaan. Namun demikian, keharusan untuk mengukur minat muncul karena berbagai alasan yang meliputi yaitu meningkatkan minat peserta didik, mempertahankan minat yang muncul, melibatkan ketertiban dalam upaya negatif dengan mengarahkan fokus peserta didik ke arah upaya positif, membekali peserta didik untuk mendapatkan panduan informasi mengenai upaya pendidikan berikutnya untuk pilihan karir yang selaras dengan minat mereka. Pentingnya membaca sebagai kegiatan belajar yang memerlukan waktu untuk memikirkan sepenuhnya disoroti. Tanpa kebiasaan membaca yang baik, kegiatan ini dapat menjadi membosankan. Oleh karena itu penting bagi seseorang untuk mengembangkan kebiasaan membaca yang baik. Intervensi yang intensif dan dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan minat membaca. Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan layanan yang beragam dengan pendekatan yang terencana dan terukur. Sebagai contoh, jika seseorang siswa menunjukkan minat dalam bidang kedokteran, konselor dapat menyarankan buku-buku atau artikel yang membahas topik-topik kesehatan dan ilmu medis dengan melibatkan siswa dalam membaca materi yang sesuai dengan minat mereka. Mereka tidak hanya meningkatkan keterampilan membaca, tetapi juga merangsang minat mereka untuk mencari lebih banyak informasi dalam membaca. Yang terakhir, yaitu dengan demikian layanan konseling karir di tingkat SD membuka pintu bagi pembentuk minat baca siswa melalui pendekatan holistik yang melibatkan evaluasi minat dan bakat, pengenalan pilihan karir, peningkatan keterampilan membaca, dan dukungan personal. Itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.